Kak, tolong dong jelasin gimana skema prankingan. Nah ya, terkait dengan prankingan, aku akan kasih tahu gimana sih skema prankingan untuk P3K Tenaga Kesehatan. Simak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, di sini aku akan langsung jelasin aja dan bantu jawab pertanyaan dari kalian yang udah diletakin di kolom komentar. Oke, di sini aku akan jawab pertanyaan dari Kak Zaluza. Kak, formasi rumah sakitku ada 15 formasi. Aku masuk rankingan, tapi dari puskesmas THK2 ada yang daftar di rumah sakitku, tapi nilainya kecil-kecil semua. Apakah bisa lulus? Nah, kalau misalnya formasinya 15, kita langsung aja nih ke skemanya ya. Nah, ini ada di rumah sakit ya. Rumah sakit A. Dan ada kuotanya 15 orang. Balik lagi nih ke Kak Zaluza. Kak Zaluza, kita harus rankingkan dulu nih untuk THK2-nya ada berapa orang. Harusnya disebutin ya. THK2-nya contoh misal ada 10 orang Kak, misal gitu ya. Nah, ini aku asumsikan ada 10 orang X THK2. 10 orang X THK2. Nah, nilainya ini nggak peduli mau dia kecil, mau besar gitu, itu akan diprioritaskan dulu dibandingkan non-ASN yang mendaftar gitu. Misal nih X THK2, aku buatin aja nih ya satu-satu ya. Nah, misal nilainya ternyata ini yang X THK2 ya. Ini nilainya 300, yang ini nilainya 299, yang ini 298, dan seterusnya gitu ya, ini sampai 10 gitu. Bahkan misalnya nilainya sampai cuma 200 juga, itu XTHK2 akan tetap diprioritaskan untuk yang 10 orang. Ini kalau misalnya ternyata XTHK2-nya ada 10 orang ya. Nanti tinggal Kak Zaluza dicocokkan lagi ada berapa jumlah dari XTHK2 di formasi yang kakak lamar. Nah, kalau misalnya 10 XTHK2, kuotanya kan ada 15 nih. Nah, 15 ini berarti ada sisa 5 dong. Nah, ini diambil nih dari nilai tertinggi. Nah, contoh, berarti nomor 11 ya, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini yang kuota formasi yang dibutuhkan ya. Nah, peringkat 11 ini adalah non-ASN yang nilainya paling tertinggi. Contoh, misalnya nilainya ada 600. Kemudian di bawahnya ada 550. Kemudian ada nilai 500, 450, dan nilainya 400. Ini contoh. Maka yang akan mengisi ini adalah non-ASN yang peringkat terbaik. Non-ASN peringkat terbaik. Jadi gitu ya Kak Zaluza. Jadi kalau misalnya nilai kakak atau skor akhir kakak itu ternyata masuk ke dalam kuota selain dari XTHK2, maka kakak aman aja sih. Tapi kalau ternyata ya, ini ternyata nilai kakak itu adalah 399 dan itu ada di urutan ke-16, maka ini kakak nggak akan masuk ke dalam kuota formasi gitu. Karena yang akan diambil adalah yang prioritas XTHK2 dan selanjutnya adalah non-ASN dengan nilai yang paling tertinggi. Seperti ini, misalnya nilainya adalah 600. Makanya kalau secara angka itu nggak bisa menentukan apakah itu akan lolos atau enggak. Kalau misalnya ternyata nilainya ada, anggap nilai skornya hanya 100, tapi nggak mungkin ya, ini simulasi aja. Bahkan misalnya nilainya hanya 100, tapi dia XTHK2, udah jelas dia akan mengisi formasinya gitu. Sedangkan misalnya ternyata di sini ada nilainya yang 399. Ini kalau dibandingkan dengan nilai total 100 kan jauh gitu ya. Karena dia nilainya udah pasti lebih tinggi 399, tapi ternyata secara prankingan, skema prankingan yang sudah ada di Kemenpan RB nomor 648 tahun 2023 itu tadi, memang diprioritaskan adalah yang XTHK2. Jadi kayak gitu ya Kak Zaluza, semoga bisa bermanfaat, dan untuk teman-teman yang lain yang punya pertanyaan yang sama, semoga ini bisa terjawab. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lain yang nggak ada dalam video aku, teman-teman bisa drop di kolom komen, tulis aja di kolom komentar, nanti akan aku jawab. Insya Allah kalau misalnya nanti aku sempat akan aku jawab. Oke? Semoga bermanfaat.